Tok, tok. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Baik, Bu. Baik, Bu. Silakan duduk ya di tempat yang sudah Ibu siapkan. Baik, Bu. Baik adik-adik sekalian, terima kasih atas kedatangannya di ruangan konseling kelompok ini. Sesuai yang Ibu informasikan bahwa pada hari ini, hari Jumat 22 April 2022, jam 2 waktu Indonesia Tengah, kita akan melaksanakan konseling kelompok. Sesuai yang kita jadwalkan, anggota konseling kelompok berjumlah 3 orang. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Apakah semua baik-baik? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya jika semua dalam keadaan baik. Sebelum datang ke ruangan ini, adik-adik melakukan aktivitas apa? Saya dari perpustakaan, Bu. Oke, yang lain? Habis makan Bu dari kantin. Oke, dari kantin. Baik. Saya dari kelas, Bu. Oke, dari kelas. Baik. Sebelum ke ruangan konseling kelompok, tidak ada aktivitas yang dikerjakan atau mengganggu? Tidak ada, Bu. Oke, jadi hari ini kita bisa ya melakukan konseling kelompok. Bisa, Bu. Baik, sesuai dengan yang sudah kita bicarakan saat pra-konseling bahwa adik-adik ini sesuai dengan kesepakatan akan melaksanakan konseling kelompok pada hari ini. Untuk membantu adik-adik di sini keluar dari permasalahan yang adik-adik hadapi. Baik, apakah adik-adik sudah memahami tujuan konseling kelompok behavioral pada hari ini? Belum, Bu. Baik, jadi tujuan konseling kelompok behavioral adalah membantu kelompok untuk menyelesaikan permasalahannya yang berkaitan dengan perilaku, sehingga anggota kelompok dapat belajar kembali. Baik, apakah bisa dimengerti adik-adik? Bisa, Bu. Baik, untuk frekuensi pertemuan konseling kelompok kita yaitu 2 kali dalam seminggu, setiap hari Selasa dan hari Jumat, jam 14 waktu Indonesia Tengah. Dan dengan durasinya yaitu 90 menit. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Lalu untuk permasalahan dalam konseling kelompok ini bersifat homogen, yaitu permasalahan yang dibahas hampir sama. Baik, apakah bisa dimengerti adik-adik? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, pada tahap selanjutnya adik-adik diharapkan menyampaikan tujuan yang spesifik dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Baik, kepada adik-adik sini saya silakan untuk menyampaikan tujuannya di dalam konseling kelompok ini. Baik adik-adik, saya persilahkan yang ingin menyampaikan tujuannya terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada yang ingin Ibu tunjuk ya kepada Nadia, silakan menyampaikan tujuannya spesifik ya. Baik, Bu. Jadi tujuan saya dalam konseling kelompok ini untuk mengentaskan masalah saya terkait karena saya sedikit melupakan tugas sekolah, Bu. Baik, jadi Nadia ingin mengentaskan permasalahan terkait tugas sekolah. Apakah seperti itu, Nadia? Iya, Bu. Baik, selanjutnya kepada Nurul Afifah. Baik, Bu. Jadi tujuan spesifik saya mengikuti konseling kelompok ini ialah agar saya dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, Bu. Oke, baik. Jadi tujuan yang ingin Afifah capai yaitu agar
mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah seperti itu, Afifah? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Afifah. Selanjutnya kepada Lucy. Baik, Bu. Jadi tujuan saya itu untuk mengikuti konseling pada hari ini agar saya bisa, Bu, untuk mengerjakan tugas saya, Bu. Agar saya tidak mengerjakannya dekat dengan waktu pengumpulannya, Bu, sehingga saya menjawabnya secara maksimal, Bu. Baik, jadi tujuan Lucy dalam konseling kelompok ini agar mengerjakan tugas tidak dekat dengan waktu pengumpulan sehingga mengerjakan tugasnya dengan maksimal. Apakah seperti itu, Lucy? Iya, Bu. Baik, terima kasih, Lucy. Baik, adik-adik sekalian, di dalam konseling kelompok ini diharapkan seluruh anggota bisa berpartisipasi secara aktif di dalam kelompok ini. Oke, adik-adik sekalian, adik-adik tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana tujuan yang diharapkan di konseling kelompok ini. Tahap ini kita akan memperkenalkan diri dan diharapkan adik-adik dapat memperkenalkan dirinya masing-masing, yaitu dengan memperkenalkan nama, alamat, hobi, kemudian harapan di dalam konseling kelompok. Pada adik-adik sini dipersilahkan memperkenalkan dirinya. Baik, adik-adik sekalian, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Baik, kepada Nadia, silahkan. Perkenalkan, kelas 11. Hobi saya membaca novel. Nama saya dari Jalan Gatot Subroto dan harapan saya mengikuti kegiatan konseling ini agar usaha saya cepat terselesaikan. Baik, terima kasih kepada Nadia. Silahkan selanjutnya. Saya, Bu. Baik, silahkan Nurul Afifah. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Afifah. Hobi saya menonton drama. Alamat saya di Jalan Bangris. Harapan saya mengikuti konseling kelompok ini agar saya dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan agar tidak ditegur lagi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurul Afifah. Selanjutnya kepada Luciliana. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Lucy Liana, kelas 12, IPA 2. Alamat saya di Luajanan. Hobi saya menonton. Harapan saya semoga saya bisa untuk dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu agar saya bisa menjawabnya secara maksimal, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Lucy. Baik, adik-adik sekalian, tadi adik-adik sudah menyampaikan berbagai harapan di dalam konseling kelompok ini. Selanjutnya pada tahap keempat ini, di mana adik-adik di sini diminta untuk menyampaikan satu persatu permasalahan yang dihadapi secara spesifik. Kemudian dari permasalahan itu, menyampaikan tujuan spesifik apa yang ingin diselesaikan. Baik adik-adik, nanti menyampaikan satu persatu permasalahannya. Lalu kita di sini akan membahas dan menentukan permasalahan siapa yang akan dibahas berdasarkan tingkat permasalahannya. Nanti kita akan membahas permasalahan yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu diharapkan bisa bertanya dan menggali informasi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Baik adik-adik sekalian, siapa di sini yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, Ibu tunjuk ya kepada Nurul Afifah, silahkan. Baik, Bu. Jadi permasalahan yang saya alami itu saya cukup sering mengumpulkan tugas dengan tidak tepat waktu, Bu, dan karena itu saya juga sudah beberapa kali ditegur oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, Bu. Dan harapan saya agar saya dapat mengumpulkan tugas tepat waktu dan juga agar guru mapel saya tidak menegur saya lagi, Bu. Baik, jadi
permasalahan Afifah yaitu Afifah mengumpulkan tugas tidak tepat pada waktunya, sehingga sudah beberapa kali ditegur oleh guru mata pelajaran. Apakah seperti itu, Afifah? Baik, silakan kepada Nadia Nurul untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, Bu. Jadi, permasalahan yang saya alami yaitu saya sering melupakan tugas sekolah karena saya asik bermain sama teman-teman saya, Bu. Baik, jadi permasalahan Nadia yaitu sering melupakan tugas sekolah karena asik bermain dengan teman-teman. Apakah seperti itu, Nadia? Iya, Bu. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya kepada Luciliana untuk menyampaikan permasalahannya. Ya Bu, jadi permasalahan saya itu adalah saya itu suka mengerjakan tugas dekat dengan waktu pengumpulannya Bu, sehingga terkadang dalam menjawab tugasnya itu tidak maksimal Bu. Baik, permasalahan yang Lucy alami yaitu suka mengerjakan tugas dekat dengan waktu pengumpulan, sehingga terkadang dalam menjawab tugas tidak maksimal. Apakah seperti itu, Lucy? Iya Bu. Baik, terima kasih kepada Lucy. Oke, baik. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah mengutarakan berbagai permasalahannya. Dari permasalahan ini, adik-adik sudah bisa menentukan tujuan spesifik apa yang ingin dicapai dari proses konseling kelompok ini. Kepada Nurul Afifah, bisa disampaikan tujuannya mengikuti konseling kelompok ini? Ya, bisa Bu. Jadi tujuan spesifik saya mengikuti konseling kelompok ini agar saya dapat mengumpulkan tugas tepat waktu dan juga agar saya tidak ditegur lagi oleh guru mata pelajaran saya, Bu. Baik, jadi tujuan Afifah mengikuti konseling kelompok ini agar mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak ditegur oleh guru mata pelajaran. Apakah seperti itu, Afifah? Baik, terima kasih kepada Afifah. Kepada Nadia Nurul, silahkan menyampaikan tujuan mengikuti konseling kelompok ini. Baik, kepada Lucy, silahkan menyampaikan tujuannya dalam mengikuti konseling kelompok ini. Ya Bu, jadi tujuan saya mengikuti konseling kelompok di sini agar saya bisa menyelesaikan masalah saya agar saya itu tidak mengerjakan tugas lagi dengan dekat dengan waktu pengumpulannya Bu, sehingga saya bisa mengerjakannya secara maksimal. Baik, jadi tujuan Lucy dalam mengikuti konseling kelompok ini agar mengerjakan tugas tidak dekat dengan waktu pengumpulan sehingga mengerjakan tugas itu hasilnya maksimal. Apakah seperti itu, Lucy? Iya, Bu. Baik, terima kasih kepada Lucy. Selanjutnya kepada Nadia, silakan menyampaikan tujuannya dalam mengikuti konseling kelompok ini. Baik, Bu. Jadi, masalah yang saya alami itu kan sering melupakan tugas karena asik bermain dengan teman-teman. Jadi, tujuan saya mengikuti konseling ini, saya bisa mengatur mana yang lebih penting untuk saya, seperti mengerjakan tugas terlebih dahulu dibandingkan bermain bersama teman, seperti itu. Oke, baik. Jadi tujuan Nadia mengikuti konseling kelompok ini agar bisa memprioritaskan mana yang lebih penting seperti sekolah dan bermain dengan teman-teman. Apakah seperti itu, Nadia? Iya, Bu. Baik, terima kasih kepada adik-adik sekalian. Nah, menurut adik-adik setelah mendengar permasalahan anggotanya,
permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu dan mengapa permasalahan itu yang harus dibahas terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Nurul Afifah, permasalahan siapa yang akan dibahas pertama. Baik Bu, menurut saya permasalahan yang dibahas pertama itu permasalahan saya Bu, karena saya sudah sampai ditegur oleh guru mata pelajaran saya Bu, akibat tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi menurut saya permasalahan saya cukup urgent untuk dibahas pertama Bu. Baik, jadi Afifah memilih permasalahannya untuk dibahas yang pertama karena sudah ditegur beberapa kali oleh guru mata pelajaran. Apakah seperti itu, Afifah? Iya Bu. Baik, terima kasih kepada Afifah. Kemudian silahkan Luciliana ingin memilih permasalahan siapa yang akan dibahas pertama. Iya Bu, menurut saya juga permasalahannya Triliani Bu. Karena Baik, jadi Luciliana memilih permasalahan Afifah karena juga sudah ditegur beberapa kali oleh guru mapel. Apakah seperti itu? iya Bu. Baik, terima kasih kepada Lucy. Selanjutnya kepada Nadia ingin memilih siapa? Saya ingin memilih Ifah juga Bu, karena permasalahannya di sini dia sudah sampai ditegur oleh guru seperti itu Bu. Jadi apabila ini terus berkelanjutan akan buruk pada Ifah seperti itu. Baik, terima kasih kepada Nadia. Jadi kita sepakati bahwa permasalahan yang dibahas pertama adalah permasalahan Afifah. Apakah bisa disetujui bahwa permasalahan Afifah yang dibahas pertama? Iya Bu. Oke, baik. Berikutnya kita akan membahas permasalahan yang kedua. Baik, kepada Afifah, permasalahan siapa yang akan dibahas kedua? Menurut saya permasalahan Lucy Bu, karena Lucy suka mengerjakan tugas dekat dengan waktu pengumpulan sehingga dia tidak menjawab tugas tersebut dengan maksimal Bu. Baik, jadi Afifah memilih permasalahan Lucy yang suka mengerjakan tugas dekat dengan waktu pengumpulan sehingga tugasnya tidak maksimal. Apakah seperti itu, Ifah? Iya Bu, benar seperti itu. Baik, terima kasih kepada Afifah. Selanjutnya kepada Nadia, ingin memilih siapa? Kalau menurut saya mungkin permasalahan saya Bu, karena saya sering melupakan tugas Bu dan lebih mementingkan hal yang tidak penting seperti bermain sama teman seperti itu. Baik, jadi Nadia memilih permasalahannya yaitu sering melupakan tugas sekolah karena asik bermain dengan teman-teman. Apakah seperti itu, Nadia? Iya Bu. Baik, terima kasih kepada Nadia. Silakan selanjutnya kepada Lucy, ingin memilih siapa? Iya Bu, jadi menurut saya permasalahan saya Bu, karena saya ini sering mengerjakan tugas dekat dengan waktu pengumpulannya Bu, sehingga saya tuh tidak menjawabnya secara maksimal Bu. Baik, jadi Lucy memilih permasalahannya yang ingin dibahas kedua karena suka mengerjakan tugas dekat dengan waktu pengumpulan sehingga tugasnya tidak maksimal. Apakah seperti itu, Lucy? Iya Bu. Baik, dari beberapa pendapat anggota kelompok dapat disimpulkan bahwa permasalahan Lucy yang akan dibahas kedua. Apakah bisa disetujui bahwa permasalahan Lucy yang akan dibahas kedua? Bisa Bu. Setuju Bu. Baik, selanjutnya untuk permasalahan ketiga, apakah bisa disepakati bahwa permasalahan Nadia yang akan dibahas ketiga?
Bisa, Sepakat, Ya, Bu. Bu. Sepakat, Bu. Baik, terima kasih kepada adik-adik. Selanjutnya, kita sudah menentukan permasalahan pertama yang akan dibahas, yaitu permasalahannya Afifah. Baik, kepada Afifah, silakan untuk menyampaikan permasalahannya secara rinci apa yang dialami berkaitan dengan permasalahannya. Saya silakan. Baik, Bu. Jadi permasalahan yang saya alami itu, saya tuh akhir-akhir ini suka mengerjakan tugas. Maksud saya suka mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, Bu. Dan karena hal itu saya juga sering ditegur oleh guru mata pelajaran, Bu, gara-gara nggak mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Baik, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada, Bu. Baik. Jadi permasalahan yang Afifah sampaikan adalah Afifah suka mengumpulkan tugas tidak tepat dengan waktunya, sehingga sudah beberapa kali ditegur oleh guru mata pelajaran. Apakah seperti itu, Afifah? Iya, Bu, benar. Baik, adik-adik sekalian, apakah adik-adik seluruhnya sudah mendengar apa yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami Afifah? Sudah, Bu. Sudah, Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan bertanya kepada Afifah mengenai permasalahannya. Adik-adik, nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya satu persatu kepada Afifah. Silahkan siapa yang ingin terlebih dahulu bertanya kepada Afifah. Saya, Bu. Baik, silahkan kepada Luciliana. Saya ingin bertanya kepada Afifah. Apakah Afifah di sini bisa menyampaikan alasan mengapa Afifah mengumpulkan tugas? Baik, apakah Afifah bisa mendengar pertanyaan dari Luciliana? Bisa, Bu. Baik, silahkan untuk dijawab Afifah. Baik, Bu. Jadi alasan saya tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya itu baik, Bu. Jadi alasan saya itu tidak mengumpulkan tepat pada waktunya. Pertama karena saya tuh lupa, Bu, kalau misalnya ada tugas, jadi saya nggak tahu. Apalagi kan akhir-akhir ini saya sering izin gitu kan, Bu, sering izin ke sekolah. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya ada tugas. Saya juga nggak nanya sih sama teman-teman yang lainnya. Terus tuh saya juga karena akhir-akhir ini saya sibuk, jadi saya sering mengabaikan gitu, nah, Bu, kalau misalnya ada tugas kayak gitu. Jadi saya bersikap acuh tak acuh gitu, Bu, kalau misalnya ada tugas. Jadi saya nggak kerjakan dan akhirnya saya terlambat untuk mengumpulkannya gitu, Bu, karena saya kerjakannya itu pas hari H gitu, nah, Bu, pas hari H pengumpulan gitu, Bu. Baik, terima kasih kepada Nurul Afifah. Selanjutnya, silakan kepada Nadia untuk menyampaikan pertanyaannya. baik Bu. Saya ingin bertanya kepada Afifah dari beberapa alasan yang sudah disampaikan, apakah Afifah pernah mengatasi alasan itu? Baik, apakah Afifah mendengar pertanyaan dari Nadia Nurul? Ya, Bu, mendengar, Bu. Baik, silakan untuk dijawab. Baik, Bu. Iya, jadi saya sudah pernah mencoba untuk mengatasi alasan tersebut, yaitu yang pertama saya kan tadi saya bilang saya mengabaikan tugas gitu kan, Bu. Jadi saya mencoba untuk lebih lebih sadar gitu, nah, Bu. Kalau saya kan sebagai pelajar, jadi sebagai pelajar itu saya harus mengerjakan tugas, harus belajar dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak menumbuhkan
rasa kesadaran diri untuk mengerjakan tugas lagi, Bu. Terus habis itu saya juga cukup sering bertanya, Bu. Kalau misalnya saya nggak ke sekolah, saya tanya ke teman-teman yang lainnya gitu, Bu. Itu sih, Bu, yang saya lakukan. Baik, terima kasih kepada Nurul Afifah. Selanjutnya kepada Lucy, apakah ada lagi yang ingin disampaikan pertanyaannya? Ada, Bu. Baik, silahkan untuk disampaikan. Ya, Bu. Jadi pertanyaan saya, apakah dari tindakan tersebut dapat mempengaruhi Afifah dalam mengumpulkan tugas? Baik, apakah Afifah mendengar pertanyaan dari Luciliana? Iya, Bu, mendengar, Bu. Baik, silahkan untuk dijawab. Baik, Bu. Jadi ia dapat mempengaruhi, tapi hanya beberapa saat saja, Bu. Kayak misalnya hari ini saya ditegur sama guru mata pelajaran saya gara-gara nggak mengumpulkan tugas atau lambat mengumpulkan tugas. Misal terus saya menumbuhkan kesadaran, terus saya juga nanya ke teman-teman. Itu hanya bertahan 1 minggu saja, Bu. Setelah itu kebiasaan lama saya terulang kembali, Bu. Baik, terima kasih kepada Nurul Afifah. Selanjutnya kepada Nadia, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan kepada Nadia untuk menyampaikan pertanyaannya jika masih ada yang ingin ditanyakan. Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Afifah, yaitu tadi Afifah katakan sudah ditegur oleh guru. Apakah ada perubahan setelah Afifah ditegur oleh guru itu? Baik, apakah Afifah mendengar pertanyaan dari Nadia? Iya, Bu, mendengar, Bu. Baik, silakan untuk dijawab. Baik, Bu. Jadi setelah ditegur oleh guru itu iya, Bu, terdapat perubahan dalam diri saya gitu, Bu. Tapi sama seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau itu tuh nggak bertahan lama, Bu, hanya bertahan mungkin 1 minggu saja, Bu. Setelah itu kebiasaan saya dalam mengumpulkan tugas tidak tepat waktu itu terulang kembali, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurul Afifah. Baik, adik-adik sekalian tadi sudah menggali informasi berkaitan dengan permasalahan yang dialami IPA. Selanjutnya kita memasuki tahap kelima, yaitu mengimplementasikan teknik. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan IPA, kita akan menerapkan teknik, yaitu teknik self-management. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana Anda untuk melakukan teknik ini. Baik, di dalam teknik ini, Ibu akan memberikan format pemantauan diri dan kontrak perilaku. Dalam pemantauan diri ini, Afifah mengumpulkan dan mencatat data tentang perilaku yang hendak diubah. Afifah juga mencatat seberapa banyak atau sering perilaku yang terjadi. Baik, Ibu akan membagikan ya lembar pemantauan diri kepada Afifah. Afifah perhatikan, di lembar pemantauan diri ada tanggal dan waktu, frekuensi perilaku sasaran, peristiwa, dialog internal, faktor perilaku, tingkat dorongan, kemampuan mengatasi situasi. Hari, tanggal, dan jam. Di dalam frekuensi perilaku sasaran, Afifah uraikan situasi setiap saat perilaku itu terjadi. Di dalam peristiwa, Afifah mencatat hal di luar diri yang menggerakkan untuk mewujudkan perilaku sasaran. Di dalam dialog internal, Afifah mencatat pikiran dan perasaan apa yang muncul pada saat dapat mewujudkan perilaku sasaran. Di dalam faktor perilaku, Afifah juga mencatat bagaimana bentuk perilaku sasaran itu. Lalu di dalam tingkat dorongan, Afifah beri nilai tingkat motivasi perilaku sasaran.
1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, 4 sangat tinggi. Lalu di kemampuan mengatasi situasi, Afifah juga memberi nilai dalam kemampuan mengendalikan situasi. 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, 4 sangat tinggi. Apakah bisa dipahami, Afifah? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya Afifah harap juga diisi kontrak perilaku agar memperkuat Afifah dalam mengubah perilaku Afifah. Di dalam kontrak perilaku ini ada juga beberapa hal yang harus Afifah perhatikan. Di dalam kontrak perilaku ini, Afifah menuliskan nama dan tanggal pada hari ini, yaitu 22 April, hari Jumat 2021, menyatakan bahwa Afifah ini setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Afifah ingin melakukan apa? Dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Baik, mengumpulkan tugas tepat waktu. Lalu kemudian Afifah bisa tanda tangan di sini di bagian tanda tangan konseli. Lalu usaha saya dianggap berhasil bila Bila Afifah bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. ya, Bu. Ya. Lalu bila saya berhasil Afifah melakukan hal di atas, maka Afifah ingin melakukan apa? Saya ingin pergi ke pantai, Bu. Baik, pergi ke pantai ya. Baik, tanggal berakhir kontrak kita yaitu tanggal karena ini tanggal 22, berarti tanggal 29 ya, hari Jumat minggu depan. Baik, Afifah juga bisa tanda tangan di bagian sini. Baik, apakah bisa dipahami Afifah? Bisa, Bu. Oke, baik adik-adik sekalian, kita sudah membicarakan permasalahan Afifah pada hari ini. Pada tahap ini, kita sudah membicarakan permasalahan Afifah tentang mengumpulkan tugas tidak tepat pada waktunya. Yang berikutnya, karena sesuai dengan kesepakatan pertemuan konseling kelompok, yaitu 90 menit, kita akan mengakhiri pertemuan ini. Sebelum diakhiri, saya meminta kepada masing-masing anggota untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Kepada Nurul Afifah, silahkan untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Baik, Bu. Jadi pesan saya mengikuti konseling kelompok pada hari ini sangat menyenangkan sekali, Bu ya. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bertanya mengenai permasalahan yang saya alami. Dan untuk pesannya semoga kedepannya permasalahan teman-teman yang lain juga dapat terselesaikan, Bu. Baik, terima kasih kepada Nurul Afifah. Selanjutnya kepada Nadia, silahkan. Kepada Nadia, silahkan menyampaikan kesan dan pesannya. Baik, Bu. Jadi kesan saya pada konseling hari ini, kami jadi dapat saling sharing mengenai permasalahan kami masing-masing, dan itu menurut saya cukup menyenangkan. Jadi saling dapat berbagi dan mengemukakan pertanyaan pendapat mengenai permasalahan. Lalu untuk pesannya untuk pertemuan minggu depan mungkin bisa dilaksanakan lagi, dan permasalahan Afifah dan teman-teman lainnya termasuk saya dapat diselesaikan juga, Bu. Baik, terima kasih kepada Nadia Nurul. Silakan selanjutnya kepada Luciliana. Baik, Bu. Jadi kesan saya mengikuti konseling pada hari ini sangat menyenangkan, Bu. Lagi bisa bertemu dengan teman-teman dan juga untuk menyelesaikan permasalahan. Pesan saya semoga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk mengatasi masalah kita semua. Itu saja dari saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Lucy.
Baik adik-adik, untuk kegiatan selanjutnya kita akan bertemu kembali sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, yaitu hari Selasa jam 14 waktu Indonesia Tengah untuk membahas permasalahan kedua. Apakah adik-adik bersedia untuk bertemu pada hari Selasa? Bersedia, Bu. Bersedia, Bu. Baik, baik untuk Afifah, silahkan nanti Bersedia, Bu. melaksanakan. Ya, baik untuk Afifah, silahkan nanti melaksanakan teknik yang sudah diberikan. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita bertemu kembali sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.